kembali kita masih sama Wendy juga. Wen, gimana tadi kalau lu ngeliat hal itu, apa yang lu petik kali ya? Hebat lah. Nggak tahu lah, pokoknya kalau gue sih berpikirnya lakukan apa yang menurut kita itu bisa membuat orang lain bahagia, setelah itu lupakan. Gitu. Karena ketika kita selalu mengingat kebaikan kita, justru gue yakin kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi mungkin rumusnya ingat keburukan kita, lupakan kebaikan kita, begitu aja udah. Jujur, Restu sembuh karena semangatnya sendiri. Pada saat gue ketemu sama Restu, gue tidak melihat Restu sakit gitu. Bagi informasi saja bahwa Emergency Magic bisa dikontak lewat Instagram kita yang paling mudah di @emergencymagic. Kita juga tidak menjanjikan kesembuhan dan sebagainya, kita hanya bisa menebarkan senyum buat mereka yang membutuhkan. Dan kadang-kadang seulas senyum itu bisa berpengaruh banyak. Ya salah satunya adalah ini. Mungkin pada saat dia tersenyum, harapan itu datang kembali. Kita juga akan menggunakan seorang artis cilik, dia mendirikan gerakan Peduli Lingkungan. Peduli Lingkungan. Ya. Oke, langsung ini cilik. adalah Tasya Kamila. Halo, anak gembala. Hai, Cika. Dia ya maunya gede, mau segede apa juga tetap aja keluar tetet. Kalau nggak anak gembala libur tua tiba lagi. Nah, coba bayangin. Duduk, silakan. Hai. Kak, yang salaman Tasya, Kak. Aduh, kadang-kadang Apa nih. kabarnya, Kak Wendy? Baik. Itu panggil juga dong, Om. Kak Wendy, Kak, Kak. Kok Kak sih ya dia? beda lah. Pak Guru. Oke. Coba ditanya aja Iya, gimana? Tasya. Domba-domba itu Domba-domba itu. Bukan anak gembala lagi sekarang, Mas Didi. Sekarang udah punya Green Movement. Green Movement Indonesia. Apa itu, Tasya? di momen itu hijau loncat-loncat. Iya, jadi aku mendirikan yayasan lingkungan, namanya Green Movement Indonesia. Jadi yayasan yang bergerak di bidang lingkungan gitu. Kita ngasih pendidikan lingkungan. Sebenarnya belum terlalu lama sih, kayak idenya muncul tahun lalu dan baru launchnya Juni 2015 kemarin. Siapa yang mendirikan siapa? Aku beserta mengajak beberapa aktivis dari berbagai macam latar Enggak, belakang. sebenarnya siapa yang ngelakuin? Aku itu kan dari 2005 udah diangkat jadi duta lingkungan sama 2005 diangkat jadi duta lingkungan. sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus aku berpikir aku pengennya action aku yang udah aku lakukan selama lebih dari 10 tahun ini tuh sustainable gitu, berkelanjutan dan juga bisa tercapture dengan baik. Sementara kalau misalkan aku cuma jadi duta lingkungan belum tentu gerakan itu bisa sustainable. Makanya aku komitmen untuk bikin yayasan lingkungan gitu. Jadinya aku bisa terukur apa yang aku lakukan, bisa aku monitor dan impact-nya juga bisa terukur. Oke, jadi bener kamu yang buat? Iya benar, serius. Oh luar biasa. Bener gue. Iya, emang dari tadi bilang Tasya yang bikin. Tapi boleh tahu kegiatan apa sih? Green Movement tuh apa gitu loh? Iya. Kok iya sih? Kayaknya ada Iya, masalah ini pribadi. dijelasin gitu. Iya, ini dijelasin ya on the way. Yayasan yang mana kita melakukan campaign tentang lingkungan. Selain itu juga kita memberikan pendidikan lingkungan sama anak-anak sekolah dan juga kita nanam pohon juga. Sebenarnya kedepannya sih pengennya kita ada project bangun satu lingkungan atau satu desa di mana kita bisa ngelihat potensi ekonomis dari sampah mereka. Terus kita latih orang-orangnya yang ada di lingkungan tersebut kayak capacity building untuk mengelola sampah dan juga mengubah sampah itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Tapi untuk project itu karena sifatnya long term jadi masih nunggu funding dan segala macam juga. Oke, yang sudah jalan? Yang sudah jalan adalah Green Movement Goes to School. Jadi kita Green ke Movement sekolah. Goes to School. Jadi ngapain ke sekolah itu, Tas? Ngasih pendidikan lingkungan sama nanam pohon. Contoh pendidikan lingkungan di sekolah apa? Dari mulai ngasih tahu ke mereka dulu sih apa itu lingkungan hidup, gimana cara menjaganya, easy green living,
Selain itu juga aku bikin campaign di social media tentang apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kayak easy green living gitulah untuk lingkungan kita. Misalkan hemat listrik. Hemat listrik. Ya, kalau misalkan keluar ruangan matiin lampu, chargernya juga dicabut dari colokannya. Terus nggak buang sampah sembarangan. Simple things that people really can do gitu loh. Hal-hal simple yang kita nggak cuma ngemeng aja, tapi kita benar-benar bisa lakukan gitu. Dan nggak semua orang ternyata tahu gitu apa yang harus dilakukan untuk mereka bisa berkontribusi terhadap lingkungan, dan kita masuk ke sekolah-sekolah untuk ngajarin itu. Sekalian juga kita nanam pohon, jadi nggak cuma sekedar tanam aja, tapi pohon itu juga dikasih kayak ada papannya, terus ada nama orang-orang siapa aja yang pelihara pohon tersebut. Dan karena di sekolah, kalau nanti pohonnya tumbuh dengan bagus, nggak mati pohonnya, nanti dapat nilai tambahan dari gurunya gitu. Nggak tertarik ikut 1000 guru gitu kan? Iya, Ke sekolah aku juga. sih open untuk kolaborasi ya sama yang lain. Cuman kan ini kegiatannya sendiri aku masih apa ya istilahnya masih baru lah terjun ke yayasan, masih dari mulai strukturisasinya semuanya juga aku masih belajar sampai aku sendiri juga kayak ngerasa kayak puas sendiri sih gimana aku bisa mewujudkan yang tadinya cuma ide doang jadi action gitu. Makanya kalau misalkan ada opportunity buat kayak kolaborasi atau apa, I'm very open to that. Oke. Tadi saya belum nanya sama Denny, kepotong tuh tadi karena ada restu keluar sembuh. Itu donasinya gimana, Den? Wendy. Wendy. Jadi Denny gini main Ji, Ji, bukan Ji. Ji siapa? Tuh, Bapak sih salah nyebut Denny, jadi Bapak disangka Narji. gue sedang sedikit menjalankan usaha kecil-kecilan yang ada WC Babe, itu adalah portal online sebenarnya gue mendistribusikan, menjual, men-share barang-barang bekas gue yang baru sekali pakai dan segala macamnya ke teman-teman gue, mungkin ke fans atau apapun yang di luar daerah. Nah sebelumnya gue 3 bulan dari semenjak gue buat itu, gue memang selalu meniatkan bahwa memplotkan misalkan gue 3 bulan pertama, oke, sekian persen dapat hasil dari penjualan itu gue donasikan waktu yang pertama itu ke teman-teman komunitas Bike to Work. It's done. Dan setelah itu gue diundang untuk jadi pembicara. Akhirnya pada saat momen itu gue berpikir pertama gue memang calon guru, which is nggak pernah jadi guru juga. Lulusan IKIP yang harusnya jadi guru tapi nggak pernah ngajar juga. Dan ketemu diundang, ya memang udah jalannya Tuhan juga. Gue diundang ke acara yang mungkin jadi satu garis dengan gua. Ya udah pada saat itu gue bilang ke Mas Bro yang satu ini bahwa ya udah usaha yang gue sedang jalani sekian persen hasil keuntungannya akan gue donate ke komunitas 1000 guru selama 1 tahun. Dan ini kita berjalan dari bulan Oktober ya. Mungkin gue akan per 4 bulan nanti gue akan kasih donate apa yang sudah gue dapat dari hasil penjualan barang-barang gue, akan gue donate dalam bentuk barang karena request dari sang pemilik ini bahwa akan lebih baik gue menyerahkan dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang? Ya, karena akan jauh lebih bisa digunakan ya. Dan itu buat anak-anak lagi ya, balik lagi ya? Sekolah ya. Tas sekolah dan sebagainya, balik lagi. Oke, kita masih banyak pembahasannya, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Terus legonya ditutupin kain, dibuka, jadi sepeda beneran gitu. Karena ada sulapnya kan memang kan. Oh dia seneng banget gitu, terus kita temuin sama orang tuanya. Berapa minggu setelah itu dia meninggal.